أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 178 dan ayat 179. Alhamdulillahirabbil alamin, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Di pagi yang indah ini kita bisa melanjutkan ngaji kita setelah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kita lanjutkan dengan memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab Al-Quran ini. Mudah-mudahan
menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan mudahkanlah kefahamanku, sehingga apabila kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita mampu dengan pertolongannya kita melaksanakan kefahaman kita itu, dan untuk kita dakwahkan pada diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang beriman takwa, sehingga mereka semua bisa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat di surat Al-A'raf ayat 96. Amin amin ya robbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah-langkah kehidupan kita ini mengikuti, yaitu langkah-langkah orang-orang yang beriman takwa, seperti yang Allah kirimkan kepada kita, yaitu orang-orang yang mulia, yaitu para nabi dan para rasul, ya. Jadi ada para sahabat-sahabat nabi yang mulia, keluarga mulia nabi dan rasul, kisah-kisah tentang orang-orang yang baik, ya, para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat Islam. Ini adalah merupakan contoh-contoh kehidupan yang baik. Namun di antara Bani Adam alaihi salam ternyata juga ada yang tidak mau menjadi orang yang beriman takwa, yang akhirnya apa Dek? Akhirnya tergoda oleh iblis, yang akhirnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik itu suka, yaitu menumpahkan darah, ya Dek. Jadi suka menumpahkan darah, suka gelut, suka membunuh antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kita lihat Dek di surat Al-Maidah, ya, mulai dari ayat 27 sampai 37, ya, surat Al-Maidah. Itu kisah-kisah tentang putranya Mbah Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil, ya Dek. Jadi Qabil itu ternyata membunuh yang namanya Habil, ya Dek, ya. Jadi Habil adalah sosok putranya Mbah Nabi Adam yang baik, ya, yang takut kepada Allah, tapi ternyata Qabil adalah contoh sosok anaknya Mbah Nabi Adam alaihissalam yang pantas menghuni neraka karena dia menjadi orang yang dolim, ya, membunuh. Nah, para pembunuh, jadi para pembunuh itu orang yang tidak berdosa, ya, dibunuh, itu adalah merupakan perbuatan orang-orang yang dolim, ya, orang-orang yang merugi. Ya, akhirnya karena menjadi orang yang merugi dan tidak menggunakan akal sehatnya, dia menjadi raja mentala, Dek. Akhirnya dia bingung, ya Dek. Akhirnya diberi contoh oleh Allah, yaitu burung gagak, ya. Ada burung gagak yang bertarung kemudian mati, akhirnya diseret, dikuburkannya. Jadi ini sebuah contoh, ya Dek, ya. Jadi kita harus berhati-hati di dalam hidup ini
mari kita kedepankan untuk memelihara kehidupan. Jadi siapa yang memelihara kehidupan, jadi maka seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia seutuhnya semuanya, jadi. Tapi orang yang suka membunuh, ya, dosanya seperti membunuh manusia semuanya. Makanya hati-hati, ya, tempatnya nanti di neraka diadab dengan adab yang kekal. Makanya berhati-hatilah, ya, dalam sejarah kehidupan manusia ini sejak Mbah Nabi Adam alaihissalam dan sampai Nabi Muhammad SAW, dan bahkan di negara kita ini ada yang namanya peperangan, ya Dek. Ada orang yang diperangi, ada orang yang memerangi, ada penjajah, ya Dek, ada pahlawan, ya, kasihan, ya Dek, para anak-anak, para orang-orang wanita di zaman dahulu, Masya Allah, tidak ada harga dirinya. Betapa sakitnya, ya Dek, kalau orang itu dijajah oleh orang-orang yang bengis, tidak punya peri kemanusiaan, ya Dek. Jadi tidak punya akal sehat, akhirnya manusia itu dianggap seperti barang, ya Dek. Itu zaman-zaman penjajahan dulu, naudzubillah. Mudah-mudahan kita merdeka, ya Dek, di 76 tahun ini. Mudah-mudahan ke depan negeri kita ini ditolong sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga bumi ini menjadi warga bumi yang beriman dan takwa. Bisa dilihat, Dek, nanti di surat 22 namanya Al-Haji, mulai dari ayat 39 sampai 41. Mari kita tetap siap untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik dan akhirnya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Mari kita lihat kajian kita pada pagi hari ini, yaitu surat kedua ayat 178 dan 179. Ayat ini menetapkan suatu hukuman kisos, ya Dek, yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Apabila orang yang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisos berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut. Yang kedua, apabila seorang budak membunuh budak hamba sahaya, maka kisos berlaku bagi budak pembunuh. Yang ketiga, apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut. Demikian menurut bunyi ayat ini. Tetapi bagaimana hukumnya kalau terjadi hal-hal seperti di bawah ini? A. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya. B. Apabila seorang muslim membunuh seorang kafir dhimmi atau kafir yang menjadi warga negara Islam. C. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia. D. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan. E. Apabila seorang ayah membunuh anaknya. Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing sebagai berikut. Menurut madhab Hanafi, pada masalah nomor 1 dan nomor 2, hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan antara lain: 1. Dari permulaan ayat
Al-Baqarah 178 ini sampai kepada kata-kata al-qatla sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan hanyalah sekedar memperkuat hukum agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, Dek. Adil perempuan juga dibunuhi semuanya ya, Dek. Bayi-bayi perempuan dibunuhi. Ada juga zaman jahiliyah itu laki-laki, zaman Fir'aun ya, Dek, zaman Raja Namrud itu malah laki-laki harus dibunuhi semua lah. Itu namanya orang yang tidak mempergunakan akal, namanya orang jahiliyah, orang yang bodoh ya. Yang kedua, ayat ini dinasahkan, tidak berlaku lagi hukumnya dengan ayat 45 surat Al-Maidah. Ayat ini dinasahkan, tidak berlaku lagi hukumnya dengan ayat 45 surat Al-Maidah yang tidak membedakan derajat dan agama manusia. Menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i, pada masalah nomor 1 dan 2 ini pembunuh tidak dibunuh karena persamaan itu adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan bahwa 1. Kalimat dalam ayat tersebut belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata perempuan dengan perempuan. Jadi merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu menjadi syarat. Sedang ayat 45 surat Al-Maidah sifatnya umum ditaksiskan dengan ayat ini. Yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqtalu muslimun bikafirin. Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. Riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Masalah nomor 3, menurut jumhur ulama semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam pembunuhan. Masalah nomor 4, hukumnya sesuai dengan ijma' sahabat, yaitu pembunuh wajib dihukum mati karena dianggap tidak ada perbedaan yang pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah nomor 5, hukumnya tidak dihukum mati karena membunuh anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Riwayat Bukhari dari Umar. Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisos, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain seperti diat atau denda dan sebagainya, sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari kisos, yaitu barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu
membayar diat kepada saudara ahli waris yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya gugurlah hukuman wajib kisos dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf. Karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat adab yang pedih di hari kiamat. Jadi makanya hati-hati jangan sampai, jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Jadi ya hati-hati, di akhir zaman ini banyak orang yang suka membunuh, ini dosa besar, hati-hati deh ya. Kemudian terakhir 179, pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman kisos, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan pelaksanaan hukum kisos, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dan memperturutkan hawa nafsunya saja, dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa, dan sebagainya. Tafsir Al-Manar telah memberikan uraian lebar tentang kebaikan hukuman kisos dalam hukuman diat yang dibawa oleh Al-Quran dengan memberikan bermacam-macam perbandingan tentang perundang-undangan serta tingkah laku umat manusia baik di timur maupun di barat, dan memberikan analisis beberapa pendapat para sarjana hukum. Tafsir Al-Manar mengatakan apabila kita memperhatikan syariat umat yang terdahulu dan yang sekarang tentang hukuman yang ditetapkan dalam pembunuhan, maka kita melihat bahwa Al-Quran benar-benar berada di garis tengah yang sangat wajar, karena hukuman yang diberikan kepada pembunuh pada periode jahiliyah adalah selalu berdasarkan kepada kuat dan lemahnya suku. Seorang yang terbunuh dari suku yang kuat sebagai balasan biasanya membunuh 10 orang dari pihak suku pembunuh yang lemah. Tafsir Al-Manar menambahkan, sebagian manusia penjahat-penjahat, kalau hukuman pembunuh hanya ditetapkan sekedar masuk penjara beberapa tahun, maka tidak akan jera. Bahkan ada yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan dengan cuma-cuma. Bagi orang yang seperti ini, tentulah yang paling baik hukumannya ialah kisos, dibunuh apabila ia membunuh orang lain. Tetapi kalau ahli waris yang terbunuh memberikan maaf, maka gugurlah hukuman kisos diganti dengan hukuman lain, yaitu membayar diat atau denda. Demikianlah beberapa uraian ringkas dari tafsir Al-Manar. Mudah-mudahan ya Dek, umat-umat yang ada di bumi ini segera insaf, jangan sampai saling bunuh-membunuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi warga bumi ini untuk menjadi orang yang beriman takwa, sehingga dia akan selalu memelihara kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan kita Allah memberikan kita yaitu taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta ya Allah. Sehatkanlah badanku
pendengaranku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.